Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saudara-saudara, kembali lagi nih di channel YouTube Fauzi Nuadin. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan bedah buku dari karya Ustadz Haji Abdul Somad LCMA tentang 30 fatwa seputar Ramadan. Nah, terkait perempuan ke masjid melaksanakan sholat taraweh. Bagi saudara-saudara yang baru bergabung, ayo dibantu disupport channel ini dengan cara di subscribe dan di like ya saudara-saudara. Baik, kita langsung ke dalam pembahasannya. Ada pertanyaan, sebagian kaum muslimin rajin melaksanakan sholat taraweh di masjid. Bahkan ada yang pergi ke masjid tanpa izin suami. Ada juga yang suara mereka terdengar bercerita di dalam masjid. Apakah hukum sholat mereka? Apakah mereka wajib ke masjid? Nah, dalam pembahasan bedah buku ini sudah ada jawabannya secara singkat, jelas, dan padat. Baik, kita lihat jawabannya. Saudara-saudara, sholat taraweh itu tidak wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Hukumnya sunnah, kedudukannya tinggi, dan pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka dengan tekad yang kuat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan karena keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Siapa yang melaksanakan sholat taraweh dengan khusyuk dan tenang, penuh keimanan dan hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan sholat subuh pada waktunya, maka sungguh ia telah melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, dan ia layak mendapatkan balasan pahala orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, saudara-saudara. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Hanya saja, sholat perempuan lebih afdol di rumah daripada di masjid. Selama kepergiannya ke masjid itu tidak ada manfaat lain selain sholat saja, jika ada manfaat lain seperti mendengarkan kajian agama atau pelajaran ilmu atau mendengarkan bacaan Al-Quran dari qori yang khusyuk dan baik, maka kepergiannya ke masjid dengan tujuan-tujuan ini lebih baik dan afdal. Terlebih lagi, kebanyakan suami di zaman ini tidak mengajarkan pendalaman ajaran Islam kepada istri mereka. Andai mereka memiliki kemauan, mereka tidak memiliki kemampuan di bidang pengetahuan agama Islam, maka hanya masjidlah sumber utama untuk itu. Oleh sebab itu, wanita mesti diberi kesempatan. Tidak boleh dihalangi antara wanita dan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi banyak wanita jika dibiarkan menetap di rumah, mereka tidak ada kemauan untuk melaksanakan sholat taraweh sendirian di rumah. Berbeda jika berada di masjid dan dilaksanakan secara berjamaah, saudara-saudara. Keluarnya wanita dari rumah meskipun ke masjid, mesti ada izin dari suami. Karena suami adalah kepala rumah tangga, penanggung jawab keluarga, wajib patuh kepada suami selama tidak memerintahkan meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan maksiat. Jika demikian, maka tidak wajib mendengarkan perintahnya dan tidak wajib mematuhinya, saudara-saudara. Laki-laki tidak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan tentang itu.
Imam Muslim meriwayatkan, janganlah kamu larang perempuan-perempuan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ke masjid-masjid rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mencegah menurut syariat Islam, misalnya suami dalam keadaan sakit, sangat membutuhkan agar istri tetap berada di rumahnya, melayani dan melaksanakan semua kebutuhan suami. Atau ada anak-anak kecil yang mendatangkan mudarat jika ditinggalkan di rumah selama sholat dan tidak ada yang menjaga mereka, dan uzur-uzur lainnya yang masuk akal, saudara-saudara. Jika anak-anak menimbulkan keributan di masjid, mengganggu orang-orang yang sholat karena menangis dan berteriak-teriak, maka selayaknya anak-anak tidak dibawa ketika sholat. Karena hal itu meskipun dibolehkan pada sholat 5 waktu, karena waktunya singkat, tidak layak dilakukan pada sholat tarawih. Karena waktunya panjang dan anak-anak tidak sabar terhadap ibu mereka pada waktu yang lama tersebut, saudara-saudara. Adapun wanita bercerita di dalam masjid, sama seperti laki-laki, tidak boleh mengeraskan suara kecuali jika dibutuhkan untuk itu. Terlebih lagi, cerita-cerita urusan dunia, masjid didirikan bukan untuk itu, akan tetapi untuk ibadah dan ilmu, saudara-saudara. Wanita yang memiliki semangat untuk menjalankan agama, agar menjaga lidahnya di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak mengganggu orang yang melaksanakan sholat atau majelis ilmu. Jika perlu untuk bicara, maka hendaklah dengan suara yang pelan dan sesuai kebutuhan. Tidak keluar dari sikap menjaga harga diri dalam hal bicara, pakaian, dan cara berjalan, saudara-saudara. Di sini saya ingin menyampaikan kalimat yang santun bahwa sebagian suami terlalu cemburu kepada istri sehingga menekan, tidak mendukung sikap perempuan pergi ke masjid meskipun ada dinding yang tinggi yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Dinding yang dapat menghalangi perempuan mengetahui gerakan imam, melainkan dengan suara dan pendengaran. Ada sebagian laki-laki yang tidak mau bercerita di masjid. Mereka tidak mengizinkan orang lain membisikkan satu kata ke telinga istrinya, meskipun itu dalam urusan agama. Ini adalah sikap yang kurang santun. Cemburu yang dicela, sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis, sesungguhnya sebagian dari cemburu itu ada yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ada pula yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu cemburu yang bukan pada sesuatu yang meragukan, saudara-saudara. Kehidupan modern telah membuka banyak pintu bagi perempuan. Perempuan bisa keluar rumah ke sekolah, kampus, pasar, dan lainnya. Akan tetapi tetap dilarang untuk pergi ke tempat yang paling baik dan paling utama, yaitu masjid. Saya menyerukan tanpa rasa sungkan, berikanlah kesempatan kepada perempuan di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, mendengarkan nasihat, dan mendalami agama Islam. Boleh memberikan kesempatan bagi mereka selama tidak dalam perbuatan maksiat dan sesuatu yang meragukan. Selama kaum perempuan keluar rumah dalam keadaan menjaga kehormatan dirinya dan jauh dari fenomena tabarruj, bersolek ala jahiliyah yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu saja, saudara-saudara, terkait pembahasan perempuan ke masjid melaksanakan sholat tarawih. Apabila saudara-saudara menyukai konten ini, jangan lupa yuk dibantu disupport dengan cara di subscribe, di like, di share, dan di komen, saudara-saudara. Dan apabila saya selama menjelaskan pembahasan terkait ini
ada kekeliruan dari perkataan saya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya, karena saya pun masih dalam proses mengajar mengajar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.